Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah teman-teman sekalian, pada pertemuan ini atau video kali ini kami dari kelompok 5 atas nama Muhammad Arlen Syam dan teman saya Fahrul Rozi akan membahas mengenai illat dalam hadis. Adapun yang akan kita bahas dalam masalah illat dalam hadis yaitu mengenai pengertian illat, kemudian yang kedua illat dalam periwayatan, kemudian yang ketiga metode mengetahui illat dalam suatu hadis, kemudian yang keempat objek illat dalam hadis yaitu kepada sanad, matan atau sanad dan matan sekaligus. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai illat itu sendiri adalah jenis-jenis illat. Adapun pembahasan mengenai pengertian illat dan pengertian illat, illat dalam periwayatan dan metode mengetahui illat dalam suatu hadis akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saudara Fahrul Rozi. Baik, sesuai yang dikatakan oleh teman saya tadi bahwa saya akan menjelaskan pengertian illat, kemudian illat dalam periwayatan, dan yang terakhir metode mengetahui illat. Kemudian pengertian illat. Illat berasal dari kata illa ya'ilu, yaitu marita, diartikan sebagai sakit, dan juga illat ini bisa diartikan sebagai dhaif, yaitu lemah. Diartikan sebagai sakit karena posisi illat ini bisa mengubah keberadaan hadis itu menjadi lemah, yang tadinya kuat bisa menjadi lemah. Jadi kemudian illat ini masyhur dikatakan sebuah kecacatan dalam hadis. Karena kenapa? Illat ini bisa membuat hadis itu yang tadinya sahih bisa menjadi tidak sahih, sesuai yang dikemukakan oleh para ulama. Salah satunya Mahmud Tohan, ia mengistilahkan illat ini. Ia berpendapat bahwa illat adalah keberadaan yang tersembunyi dalam hadis. Ia bisa mengubah kualitas hadis itu. Keberadaannya membuat sebuah hadis itu yang tadinya sahih bisa menjadi tidak sahih. Jadi bisa kita simpulkan bahwa illat ini adalah kecacatan dalam hadis yang bisa mengubah hadis itu yang tadinya kuat bisa menjadi lemah. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana pengertian illat. Tadi dikatakan illat adalah kecacatan dalam suatu hadis. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kedua, yakni illat dalam periwayatan. Illat ini tidak hanya terdapat pada sanadnya saja, tetapi juga terdapat pada matan atau isi dalam hadis. Jadi adanya illat dalam hadis ini terjadi karena sanad hadis itu terputus. Sanad yang tampak muttasil dan marfu ternyata muttasil tapi mauquf. Dan juga adanya illat dalam sebuah hadis terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis yang lain. Kemudian terjadi kesalahan-kesalahan dalam periwayatan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode mengetahui illat pada hadis. Secara garis besar, metode yang dapat kita pakai atau kita lakukan dalam mengetahui illat dalam suatu hadis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun jalur-jalur hadis yang berbeda-beda. Kemudian yang langkah yang kedua yaitu menentukan topik perbedaan yang dimaksud. Kemudian meneliti tiap riwayat yang berbeda-beda tersebut, dan meneliti juga keadaan-keadaan perawi serta negeri-negeri mereka dan keistimewaannya dibanding perawi yang berbeda dengannya. Kemudian
metode yang ketiga yang dapat kita lakukan dalam menentukan illat suatu hadis, yaitu melakukan pemilihan antara riwayat mana yang sahih dan mana yang mengandung illat untuk melakukan kompromi antara riwayat jika hal tersebut memungkinkan. Baik teman-teman, kita akan memasuki pembahasan yang keempat, yaitu objek illat dalam hadis. Adapun objek illat dalam hadis ada 3. Yang pertama illat pada sanad, kemudian yang kedua illat pada matan, kemudian yang ketiga illat pada sanad dan matan sekaligus. Jadi contoh illat pada yang terjadi pada sanad yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Ubaid al-Tanafisi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang yang berjual beli itu dapat melakukan khiyar. Berdasarkan hadis tersebut, maka didapat keterangan bahwa sanad pada hadis ini yaitu muttasil atau bersambung. Kemudian diceritakan oleh orang yang adil dari orang yang adil pula, tapi sanadnya tidak sahih karena terdapat illat di dalamnya, sedangkan matannya sahih. Letak illat dalam sanad pada hadis ini yaitu karena riwayat Ya'la bin Ubaid terdapat kesalahan pada Sufyan dengan mengatakan bahwa Amr bin Dinar yang benar adalah Abdullah bin Dinar, bukan Amr bin Dinar. Dengan demikian yang diriwayatkan oleh para imam dan hufaz dan dari murid-murid Sufyan Ats-Tsauri seperti Abi Nuaim, Al-Fadl bin Dakin, Muhammad bin Yusuf meriwayatkan dari Sufyan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, bukan dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar. Jadi itulah tadi contoh daripada illat yang terdapat dalam sanad. Kemudian teman-teman, contoh yang kedua yang terjadi illat dalam hadis yaitu illat yang terdapat dalam matan suatu hadis. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari riwayat Al-Walid bin Muslim, yaitu telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i dari Qatadah bahwasanya dia pernah menulis surat membantahkan kepadanya tentang Anas bin Malik yang telah bercerita kepadanya. Dia berkata, aku pernah salat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka memulainya dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal maupun akhir bacaan. Imam Muslim juga meriwayatkan bahwasanya dari Al-Walid bin Al-Auza'i tidak memberitahukan kepada aku Ishaq bin Abdullah bin Talhah bahwasanya dia mendengarkan Anas menyebutkan demikian. Kemudian Ibnu As-Salah dalam kitab Ulumul Hadis berkata bahwa sebagian kaum mengatakan bahwa riwayat di atas tersebut yang menafikan bacaan basmalah terdapat illat. Mereka berpendapat bahwa kebanyakan riwayat tidak menyebut basmalah tetapi membaca hamdalah, dan ini yang muttafaqun alaih menurut Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Mereka mengatakan bahwa dalam lafaz tersebut adalah riwayat yang difahaminya secara maknawi, yaitu lafaz yang artinya mereka membuka bacaan salat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dipahami bahwa mereka tidak membaca basmalah, maka meriwayatkan sebagaimana
yang difahaminya, dan ternyata salah karena maknanya bahwa surat yang mereka baca adalah surat Al-Fatihah, tidak disebutkan padanya basmalah. Ditambah lagi dengan alasan beberapa hal, yaitu sahabat Anas ditanya tentang iftitah dengan basmalah, lalu dia menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui sesuatu pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal tersebut. Kemudian contoh illat pada sanad dan matan sekaligus. Diriwayatkan dari Baqiyah bin Yunus dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat dan salat lainnya, maka telah mendapatkan salatnya. Abu Hatim Ar-Razi berkata bahwa hadis ini sanad dan matanya salah. Yang benar adalah riwayat Az-Zuhri dari Abi Salamah dan dari Abi Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka ia telah mendapatkannya. Sedangkan lafaz salat Jumat tidak ada di dalamnya atau tidak ada dalam hadis tersebut. Dengan demikian dalam hadis ini terdapat illat yang terjadi pada sanad dan matanya sekaligus. Kemudian teman-teman sekalian, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis illat dalam hadis. Al-Hakim membaginya dalam 10 bagian jenis. Kemudian yang pertama yaitu riwayat yang sanadnya tampak sahih, tapi di dalamnya terdapat rawi yang tidak diketahui apakah ia mendengar langsung hadis yang diriwayatkannya. Kemudian yang kedua yaitu memarfu hadis mursal. Kemudian yang ketiga, hadis yang mahfuz dari seorang sahabat kemudian diriwayatkan darinya dua perawi atau lebih yang berbeda negara. Seperti jika rawi dari Madinah meriwayatkan dari rawi Kufah, mereka tergelincir dalam periwayatan. Kemudian jenis yang keempat yaitu hadis yang mahfuz dari seorang sahabat kemudian diriwayatkan dari tabi'in, lalu menjadikan tabi'in seolah-olah menerima langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jenis illat yang kelima yaitu hadis yang diriwayatkan dengan kata an dan diantara perawinya ada yang gugur diketahui melalui jalur-jalur yang lain. Kemudian jenis yang keenam yaitu berbedanya rawi dengan yang lebih thiqah. Kemudian jenis yang ketujuh yaitu perbedaan mengenai penamaan guru seorang perawi dan kemajhulannya. Kemudian jenis yang kedelapan yaitu seorang rawi meriwayatkan hadis dari seorang yang ia temui dan secara langsung mendengar darinya, namun ia tidak mendengar beberapa hadis tertentu. Ketika ia meriwayatkannya hadis tersebut tanpa perantara, maka illat pada hadis tersebut adalah ia tidak pernah mendengar hadis tersebut dari orang itu. Kemudian jenis yang kesembilan yaitu jalur suatu hadis yang cukup populer, tapi salah satu perawinya meriwayatkan suatu hadis dari satu jalur yang berbeda dengan jalur tersebut, maka rawi dalam jalur tersebut terkena wahm. Kemudian yang ke-10 yaitu seorang rawi yang meriwayatkan hadis marfu dari suatu jalur dan hadis mauquf dari jalur yang lainnya. Mungkin itu saja pembahasan mengenai illat itu sendiri. Mungkin ada beberapa poin yang belum atau kurang jelas, mungkin bisa
cari atau membaca lebih banyak lagi referensi di pertemuan-pertemuan atau dalam buku-buku atau referensi yang lainnya. Mungkin sekian itu dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.